perwira yang menjadi ajudan raja itu berkata, haha, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap langit ya, masa sih hal itu akan terjadi? Gini loh, kalau ragu itu jangan bawa-bawa nama Tuhan. Saya punya satu antidot atau saya punya satu solusi untuk hati yang suka bimbang. Jangan banyak bicara. Sebab kalau kita bicara, kata Paulus, aku berkata-kata sebab aku percaya. I believe, therefore I speak, bahasa Inggrisnya. Kalau kita tidak punya sebuah pesan yang membangun, jangan buka mulut. Jangan getarkan lidah. Ini masalah banyak orang, menambah kefasikan. Ketika dia tidak punya pesan dari Tuhan, dia tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan untuk orang lain diberkati, menerima kasih karunia, dibangun. Tapi malah banyak komentar. Disitulah mulut banyak orang akan diseret ke pengadilan suatu hari untuk setiap perkataan sia-sia yang keluar daripadanya. Ini orang ajudan raja, ya meskipun dia ajudan, harusnya kamu menghormati Tuhan. Gak usah bawa Tuhan lah. Mendingan ngomong, masa Tuhan gimana sih? Aku mau dengarkan lagi. Kalau pendengaran pertama tidak menghasilkan iman, duduk lagi, dengarkan lagi. Elisa ngomong apa itu? Beginilah firman Tuhan, dengarlah firman-Nya. Jangan tergesa-gesa membawa nama Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Menjadi personal dengan Tuhan. Ketika kita ragu, kita buka mulut, itu menjadi perkara pribadi terhadap Tuhan. Jangan lakukan itu. Kalau kita ragu, satu solusi, masuk ke kamarmu, bawa Alkitabmu, tersungkur di kaki Yesus dan berkata, aku memang bodoh Tuhan, aku perlu waktu, kasih aku waktu dulu. Ubahlah hatiku, buka mata hatiku. Nanti lihat ya, Tuhan mengubahnya. Ada satu orang yang ragu di perjanjian baru. Tuhan tegur dia, tapi dia dapat mujizat. Karena dia waktu ragu, dia tahu diri, dia tahu menempatkan diri, dia gak bawa Tuhan. Dia perlu waktu untuk mendaki ke level yang Tuhan mau. Dia tidak tarik Tuhan turun dan menghina namanya. Atau mengejek kemampuannya, atau meragukan kehebatannya. Tapi dia perlu waktu, beli waktu untuk bisa naik ke situ, dia minta bantu. Dia berkata, oh Tuhan, kalau engkau bisa berbuat sesuatu, kau bisa sembuhkan anakku. Tuhan berkata, kalau bisa. Langsung dia tertemplak dan berkata, aduh Tuhan, maafkan aku yang kurang percaya ini. Tuhan, aku percaya kepadamu, maafkan aku yang kurang percaya. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu Tuhan sembuhkan kerabatnya. Kalau Anda dan ragu dan bimbang, kalau kita lagi buta rohani, minimal juling rohani, cara terbaik adalah be still and know that I am God. Ketahuilah, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kalau kita lagi bimbang dan ragu, masuklah hadirat Allah. Katakan seperti pria tersebut di kitab Injil Perjanjian Baru. Tuhan aku percaya, ampuni aku yang kurang percaya. Atau perkataan Rasul dan murid-muridnya, Tuhan tambahkan iman. Tambahkan imanku. Tuhan itu gak menuntut kita itu imannya perfect atau sempurna. Tapi kalau kita datangnya mawas diri dan berkata, aku butuh bantuan. Tolong aku Tuhan, buka mata hatiku. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dia gak akan marah, dia akan bimbing dirimu. Tapi ajudan ini beda, dia langsung menghina di depan. Sekalipun loh ya, Tuhan itu membuat tingkap-tingkap langit. Masa sih bisa terjadi? Langsung urusannya pribadi sama Tuhan. Tuhan langsung taking it personally. Wah. Karena itu jangan biasakan dirimu negative thinking. Apalagi tentang Tuhan.